Akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 25 jam, sebentar lagi Alina, Kendra juga Hazel akan tiba di Skotlandia. Mereka kini sedang beristirahat di hotel yang berada tidak jauh dari Bandara Heathrow di London. Hazel lagi-lagi sudah tidur dan kini hanya tinggal Kendra dan Alina yang masih membuka matanya. Ngapain ya? Aku bosan, mau tidur juga di pesawat, tidur mulu, ucap Alina membuka pembicaraan. Kendra berbalik untuk menatap istrinya, lalu dia menopang kepalanya dengan tangan kanannya. Gimana kalau kita saling cerita? Aku belum tahu lebih dalam tentang kamu kan? Begitu juga aku, ucap Kendra. Alina tersenyum seraya mengangguk. Boleh, siapa dulu? Kamu dulu aja sayang. Oke, apa yang kamu mau tahu dari aku? Tanya Alina. Semuanya, kehidupan kamu dan lain-lain. Alina menganggukkan kepalanya, lalu mulai membuka suaranya. Dulu aku tuh anak tunggal. Bapak aku seorang petani dan ibuku seorang ibu rumah tangga biasa. Namun bapak bukan petani sembarangan. Dia juga yang punya sawahnya yang lumayan banyak hasil dari warisan. Kendra ikut terkekeh. Nah terus karena waktu itu hasil panen banyak dan laku terus, akhirnya keuangan ibu dan bapak meningkat. Dalam artian kita jadi orang yang berkecukupan. Sampai sekarang kan sikap ibu itu pemarah, namun tentu saja sayang pada anaknya. Kalau bapak pendiam, kadang kalau lagi dimarahin ibu, aku tuh selalu kesel aja terus melo dan bilang kayak, kok aku gini banget, skip aja lah ya itu. Nah terus waktu kelas 1 SD itu ibu ngambil anak yaitu Rai. Rai itu kan memang sebenarnya bukan adik kandung aku. Dia anak dari adik mama yang meninggal. Aku kesel banget waktu dia hadir, perhatian ibu dan bapak jadi semuanya teralihkan sama dia. Nah itu juga jadi alasan kadang aku bilang ke semua orang kalau aku anak tunggal. Kadang aku juga bilang aku anak pertama dari 2 bersaudara. Makanya banyak orang yang suka bingung, tapi setelah dijelaskan ya mereka mengerti. Terus kehidupan waktu kamu kuliah gimana? Tanya Kendra. Aku capek jelasinnya mas, giliran kamu aja ya. Kendra tertawa kecil lalu mengacak pelan rambut Alina. Oke aku jelasin. Bagian mana yang kamu ingin tahu sayang? Bagian kenapa jadi David yang jadi sekretaris mas sekarang? Bukannya waktu pertama aku dengar sekretaris mas itu bukan dia ya? Tahu dari mana kamu? Perasaan kamu belum pernah bertemu dengannya. Tahu dari gosip kantor mas, ucap Alina. Kendra menggelengkan kepalanya. Ya sudah jadi gini, Jai yang dulu adalah sekretaris mas adalah sepupu mas, dan dulu David adalah manajemen mas. Namun saat itu, tepatnya di saat Mas sedang berada di Taiwan, Jai ketahuan menggelapkan dana kantor sekitar 6 miliar rupiah. Dia juga menjual beberapa aset kantor seperti perumahan milik Mas pribadi dan satu kantor di Sulawesi. Maka dari itu Jai Mas kembalikan kembali kepada kedua orang tuanya, dan karena kasihan pada tante dan om, Mas tidak melakukan apapun kepada dirinya, hanya sedikit memberikan peringatan. Alina benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Kendra. Ternyata Jai, pria tampan yang pernah Alina lihat lewat foto tersebut, adalah manusia licik dan serakah. Kendra sangat baik hati dengan tidak memberikan tuntutan kepada Jai. Padahal jika Alina jadi Kendra, mungkin Alina akan menuntut Jai dengan hukuman yang berat. Baik banget kamu mas, tapi nggak apa-apa sih kalau udah diancam. Semoga lagi. Oh iya, dia datang waktu kita nikahan? Tanya Alina. Enggak sayang, dia kuliah di sini, di London. Alina menganggukkan kepalanya, lalu keadaan kembali hening. Sayang, tahu nggak apa alasan aku mencintai kamu? Tanya Kendra. Alina berbalik menatap ke arah Kendra. Enggak, apa alasannya mas? Because you are the source
of my joy, the center of my world, and the world of my heart. Alina terkekeh kecil. So Inggris banget, nggak paham aku. Coba translate mas, ucap Alina. Gendra ikut tertawa dibuatnya. Alina, ini bisa saja mencairkan suasana. Kan baru saja dia berkata romantis dengan Alina. Alina sudah memecah momen romantis itu. Sayang, kamu mah nggak bisa diajak romantis. Artinya itu karena kamu adalah sumber kebahagiaanku, pusat duniaku dan seluruh hatiku. Alina meronah mendengar apa yang dikatakan oleh Gendra. Kamu ini lebay mas, lebay tapi pipinya merah. Ada-ada aja kamu. Sayang, aku mau nanya lagi nih ya. Tapi kalau semisal ini tuh contoh doang ya. Kalau aku selingkuh, kamu gimana? Tanya Gendra. Kamu ada niat selingkuh? Tanya Alina sewot. Gendra menggelengkan kepalanya dengan keras. Enggak sayang, aku bilang kan kalau semisal. Alah, laki-laki mah bilangnya ngomong doang, tapi tetap dilakuin. Enggak sayang, itu lelaki lain bukan aku. Alina menatap sinis Gendra. Awas aja kalau kamu selingkuh. Kalau kamu selingkuh sih, aku gampang aja. Aku anak hukum. Maksud kamu sayang? Tanya Gendra bingung. Tinggal laporin kamu tuh sama pelakor kamu pasal perzinahan. Lumayan kan bisa nginep di hotel Polres selama 1 tahun. Tapi kalau aku sih punya kenalan lawyer kan sayang. Jadi aku bisa nuntut buat kalian di penjara 5 tahun. Terus tuh si Jundra akan aku musnahin. Terus si pelakornya aku jambak. Terus bikin kritis. Gitu doang sih mas. Kamu mau coba? Gendra menelan salivanya dengan susah payah mendengar apa yang dikatakan oleh Alina. Gimana mas? Mau nggak nih? Nggak sayang, mana mungkin aku duain kamu. Secara hati aku semuanya sudah terikat dengan kamu. Menjadikan kamu milikku saja. Aku berusaha setengah mati. Masa mau melepaskan berlian begitu saja? Alina tertawa kecil. Masa sih berusaha setengah mati? Yakin orang gak ada usahanya kok aku lihat. Kita nikah juga karena kegerebek mas. Mana ada usahanya? Jangan salah sayang. Aku usaha dengan keras memikirkan taktik dengan David untuk memisahkan kamu dengan Ardan. Tapi kamunya tidak peka dan terus saja berhubungan dengan lelaki itu dan bermesraan dengannya di depan mas lagi. Potek hati mas. Sayang, ketika kamu melakukan itu, iya maaf, kenapa nggak langsung bilang aja sih? Aku udah bilang langsung sama kamu ya. Tapi kamunya bilang silahkan berjuang saja mas. Tapi jangan berharap lebih. Hati aku hanya untuk Kak Ardan semata. Kan aku jadi pesimis. Alina tertawa dibuatnya. Masa sih aku bilang kayak gitu? Iya, kamu bilang kayak gitu sayang. Pura-pura gak inget lagi. Bukan pura-pura mas, tapi aku memang gak inget. Gendra mengangkat bahunya acuh. Gak tau lah, gak apa-apa itu masa lalu. Yang penting Sofia dan Gia udah jadi milik aku. Gia siapa lagi sih mas? Bukit kamu sayang. Mulai penyakit gilanya balik lagi. Mana gak bawa obat lagi. Akhirnya setelah kurang lebih perjalanan 30 jam, Gendra Family sudah sampai di Edinburgh, Skotlandia, tempat mereka akan menghabiskan waktu mereka untuk beberapa bulan ke depan. Kini keluarga kecil itu sedang beristirahat di kamar mereka. Alina sedang menyusui Hazel di samping Gendra. Alina tak berhenti berdecak kagum selama perjalanan dari bandara menuju rumah mereka. Semua bangunan indah dan estetik,
Meski ada di pertengahan kota, namun keindahan bangunan dan kekhasannya belum pudar sama sekali. Seneng gak sayang tinggal di sini? Tanya Gendra membuka pembicaraan. Seneng mas, cantik banget kotanya. Aku gak expect kota Edinburgh ini akan seindah ini. Gendra tertawa kecil. Iya sayang, ini memang indah kan? Tapi semua keindahan kota di dunia ini akan kalah dengan keindahan wajahmu. Alinah menatap sinis Gendra. Gombal terus, pasti ada maunya nih. Gendra tertawa dibuatnya. Betul sekali sayang, kamu itu memang istri aku, tambatan hati dan pasangan yang paling pengertian di dunia. Junra ingin menyapa Sofia, Gea, dan Gia sayang. Tuh kan, apa kata Alina? Sebenarnya datang dari mana atau keturunan siapa sih sifat mesum Gendra? Mengapa harus selalu datang sifat buruk itu di waktu yang sangat tidak tepat? Mas, kamu gak kasihan sama aku? Aku capek loh, tadi juga hasil rewel, masih mau minta itu. Kamu ini sifat mesumnya dari mana sih? Gak habis pikir aku. Mesum terus bawaannya kamu, kata Alinah dengan nada kesalnya. Bukannya marah ataupun berintrospeksi diri, Gendra malah tertawa kecil melihat sang istri hal kepadanya. Sayang ya, maaf. Kamu juga harus maklum sayang, aku hampir 2 tahun gak gituan. Jadi bawaannya semangat kalau ngelihat Sofia, Gia dan Gea. Alinah memutar bola matanya malas. Terserah kamu deh mas, aku mau ikut hasil tidur dulu, pusing, ucap Alina. Kamu sakit sayang, biar aku bikinkan teh dulu ya, ucap Gendra dengan perhatian. Alinah tidak menjawabnya, melainkan hanya menganggukkan kepalanya. Gendra segera keluar dari kamarnya dan menuju ke dapur. Rumah di sini dengan Jakarta sangat jauh berbeda. Jika di rumah Jakarta terlihat sangat besar, mewah, dan bergaya klasik Eropa, maka rumah Gendra di sini berkonsep minimalis dengan aksen Eropa yang khas. Hanya ada 1 lantai dan halamannya ditumbuhi pohon ceri dan bunga-bunga berwarna-warni yang cantik, juga pagar yang kecil imut, sangat indah dipandang. Gendra mengambil sebuah kantung teh bunga telang yang berwarna ungu. Alinah menyukai warna ungu dan teh tersebut mungkin bisa sedikit menyembuhkan pusing Alinah. Sepertinya Alinah terkena jet lag. Hal biasa ketika menempuh perjalanan lama menggunakan pesawat terbang. Akhirnya bisa kembali ke sini sama istriku yang baru, gumam Gendra sambil tertawa kecil. Gendra membawa teh tersebut ke kamarnya dan membuka pintu kamarnya. Alina sedang menutup matanya dan memijat kepalanya. Gendra menghampiri Alina dan menyentuh Alina dengan lembut. Sayang, minum dulu tehnya ya. Habis itu aku keluar buat cari obat ya. Alina membuka matanya dan menganggukkan kepalanya. Dia mulai mendudukkan dirinya, dibantu oleh Gendra. Gendra menjadi kasihan kepada Alina. Mukanya pucat dan terlihat tidak bersemangat. Untung saja anak gembulnya sudah tidur, jadi tidak terlalu merepotkan Alina. Sayang, kalau besok demam, kamu ini belum turun, kita ke dokter ya. Alina menggelengkan kepalanya. Ini cuma sakit kepala biasa kok mas, demamnya juga karena cuacanya beda. Jadi it's okay mas, beli obat aja, nanti sembuh kok. Gendra tersenyum lalu mengajak gemas surai Alina. Ya sudah, kita tidur aja yuk, udah malam juga, kamu harus istirahat. Hasil biar aku pindahkan ke box ranjangnya. Alina tidak banyak berbicara, dia hanya mengangguk dan kembali menidurkan tubuhnya di atas ranjang yang empuk. Rasanya benar-benar pusing. Kalian tahu rasanya seperti apa? Persis seperti mabuk perjalanan naik mobil berdesakan setelah jeruk. Masya Allah, baunya perlahan mematikan. Setelah menidurkan hasil, Gendra segera bergabung dengan Alina dan memeluk Alina dengan sayang. Alina pun kembali memeluk Gendra dan menenggelamkan wajahnya di dada Gendra. Selamat bobok sayang, cepat sembuh dari jet lagnya ya. I love you.
Tak ada balasan dari Alina. Yang Gendra hanya dengar adalah dengkuran halus yang menandakan bahwa Alina sudah tertidur. Pagi harinya kondisi Alina masih lemas, demamnya pun semakin tinggi. Kemarin Gendra lupa untuk membeli obatnya. Alhasil keadaan Alina semakin parah. Mas, jangan bolak-balik gitu, pusing aku ngelihatnya, ucap Alina. Gendra tertawa bodoh, lalu mulai duduk di samping Hazel. Ke dokter aja ya sayang, aku nggak mau kamu sakit, ucap Gendra. Aku juga takut kenapa-napa sayang, lanjut Gendra. Lagi-lagi Alina menggelengkan kepalanya. Aku cuman masuk angin sama jet lag mas, minum tolak angin yang aku bawa kemarin udah enakan, tinggal demamnya aja yang belum turun, ucap Alina. Gendra benar-benar khawatir kepada kondisi kesehatan Alina. Ternyata ketika dia sakit juga, Alina pasti merasakan hal seperti apa yang dia rasakan kan? Tentu sajalah, Gendra bodoh. Tiba-tiba pikiran Gendra jatuh kepada temannya yang merupakan seorang dokter di sini. Teman dari Indonesianya yang menempuh pendidikan bersama dengan Gendra, namanya Laura. Ah iya, dia bisa meminta bantuan Laura. Sayang, aku mau telepon teman aku dulu, kamu jagain dulu hasil ya. Alina menganggukkan kepalanya tanpa menjawab apa yang dikatakan oleh Gendra. Gendra lalu keluar dari rumahnya dan mulai menelpon Laura di halaman rumahnya. Alina kembali duduk bersama Hazel. Udara di sini cukup dingin dan butuh penghangat alami dan sah. Suami contohnya. Tak lama, Gendra datang bersama seorang perempuan cantik, namun Alina bisa melihat wajahnya yang benar-benar Indonesia. Sayang, kenalin, dia teman aku kuliah dulu, namanya Laura. Dia juga dokter. Aku memintanya ke sini untuk memeriksamu, ucap Gendra dengan senyum tenangnya. Mas, tapi aku cuma jet lag sama masuk angin, pakai diperiksa segala. Aku khawatir sayang. Laura terkekeh kecil. Dia senang jika temannya sudah kembali menemukan tambatan hatinya setelah kematian istrinya beberapa waktu lalu. Dia turut bahagia untuk itu. Ayo Alina, aku periksa. Aku juga bawa obat-obatnya kok. Oh iya, salam kenal ya, ucap Laura sambil tersenyum. Alina membalas senyuman Laura. Lalu dengan paksaan dan suruhan dari Gendra, ketiganya memasuki kamar Gendra, tentunya dengan Hazel yang berada di gendongan Gendra. Gendra masih waras untuk tidak meninggalkan anaknya bermain sendirian. Laura mulai memeriksa Alina yang sedang berbaring di ranjangnya dengan serius. Beberapa kali Laura menekan stetoskopnya dan sebuah alat tensi darah kepada Alina. Semua yang dilakukan oleh Laura tidak terlewat sedikit pun oleh Gendra. Gendra benar-benar memperhatikan Laura yang memeriksa Alina. Laura memasukkan peralatannya pada tas yang dia bawa. Sakit apa istri gue? Cuman jet lag sama masuk angin kan? Gak ada yang serius. Laura mengangguk. Iya, gak ada yang serius kok, tenang aja. Alhamdulillah deh kalau gitu. Gendra bernafas lega. Tapi istri lu lagi hamil. Hah?